Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Nah, sewaktu aku buat video yang tentang judulnya ini, apakah VTube launching kok aplikasinya di Play Store? Ada yang komen di komenan aku bahwasanya ada yang pro, ada yang kontra sih. Dibilang ada juga yang bilang kita tunggu aja apa yang akan terjadi ke depannya kak, ini kan baru launching kan, baru juga bisa dipakai, kita lihat aja dulu kan perkembangannya, jika memang bukan scam boleh dilanjutkan jika yakin, itu katanya. Nah jadi yang Randi Studios ini ngirimkan yang namanya link dengan judul bahas VTube penipuan bisnis ikan lagi. Mari kita buka. Jadi dia membahas tentang apakah VTube ini bisnis bodong gitu ya. Mari kita buka linknya tentang tulisan dari salah satu media yang bahas bisnis.com tentang judulnya itu VTube penipuan bisnis lagi gitu judulnya. VTube penipuan bisnis ikan lagi katanya. Ini tulisan oleh Braham Anuga. Dia ditulisnya pada tanggal 14 April 2020. Oke, kalau daripada WA masuk aku matiin dulu. Nah, jadi tulisannya bilangnya gini, bisnis iklan lagi, penipuan lagi, sekarang muncul lagi VTube, katanya gratis, asal nonton video iklan, nanti dapat poinnya nanti bisa diuangkan. Benarkah? Jadi dikasih subbab, bisnis iklan itu bukan gitu, Bambang, katanya. Sungguh negeri yang ajaib, penipuan seperti ini muncul silih berganti. Ada Brotherhood, ClickShare, Memiles. Semuanya muncul untuk mati. Kebanyakan member akhirnya rugi. Tapi itu tak bikin kapok orang Indonesia untuk lagi-lagi ditipu. Kenapa? Karena tak paham tapi sok paham tentang bisnis iklan, khususnya iklan online. Apakah mungkin orang klik iklan lalu dapat uang? Lihat iklan dapat uang, nonton video iklan dapat uang? Tak mungkin, cuma orang gila atau orang bodoh yang menganggap itu mungkin. Nah, dia buat subbab lagi, bisnis iklan online itu seperti ini. Misal si A pasang iklan obat kuat di internet. Setiap iklan diklik dan ditonton orang, dia bayar VTube Rp1.000. Apakah si A ingin iklannya diklik orang? Tentu. Tapi si A pasti tak mau iklannya ditonton oleh orang suruhan. Kenapa? Karena orang suruhan kemungkinan belinya kecil. Seperti itu. Si A ingin iklannya diklik dan ditonton oleh calon pembeli potensial yang mengklik iklannya karena tertarik atau ingin tahu. Orang seperti inilah yang kemungkinan belinya besar. Dalam periklanan itu ada istilah konversi. Misalnya dari 100 kali tayangan ada 5 orang yang beli, berarti konversinya 5%. Si A ingin konversinya iklannya sebesar mungkin supaya konversinya besar. Iklan tentu harus tampil di pemirsa tertarget. Jualan obat kuat, iklannya harus tampil di kalangan umur tertentu, di waktu tertentu, juga kalau jualan baju, HP dan lain-lain. Maksudnya di sini mungkin dia bilang kalau misalnya VTube kan dia di aplikasinya tuh khusus untuk bahas iklan aja ditonton, dan itu umurnya beragam. Sedangkan kalau dalam bisnis iklan, iklan itu akan merujuk kepada umur-umur tertentu tergantung target pasarnya, seperti menurut pendapat penulis itu ya. Nah, dijabarkan lagi, bisnis iklan di VTube itu ngaco katanya. Jelas menandakan bahwa ini bisnis iklan penipuan seperti Memlist katanya. Orang nonton iklan lalu dibayar, kembali ke si A yang pasang iklan obat kuat. Nah, jadi dia analogikan ke si A yang membeli pembeli obat kuat. Jadi pasti orang yang tertarget. VTube lalu menyuruh ribuan orang nonton iklan si A. Rugi besar lah si A. Iklannya diklik dan ditonton ribuan orang, dia harus bayar setiap kali orang klik dan tonton. Tapi konversinya kecil atau malah tak ada yang beli. Kenapa? Itu karena teramat kecil. Kadang ada betulnya juga sih dalam konsep pemasaran, memang kita harus memberikan iklan kepada target pasar tertentu, bukan orang yang memang sengaja
nonton iklan gitu. Bukan pembeli potensial, tapi orang-orang yang disuruh klik dan nonton. Nah, ini dikasihnya contoh ekstrimnya guys. Sama dengan orang pasang iklan mobil. Setiap kali orang klik dan tonton iklan, dia bayar. Tapi yang klik itu anak-anak kecil yang disuruh klik dan nonton. Ada jutaan kali anak-anak nonton yang pasang iklan harus bayar jutaan rupiah. Tapi tak ada yang beli. Bodoh luar biasa kalau si A pasang iklan di VTube. Dan tak ada sebetulnya orang yang mau pasang iklan di VTube. Jadi begitulah Bambang, agak ngegas kayaknya tulisannya ya. Begitulah bisnis periklanan online. Orang pasang iklan itu tak akan mau kalau iklannya diklik dan ditonton sembarang orang. Kalau orang suruh diklik, suruh nonton iklan dan dibayar, itu pasti penipuan. Wow, ini kayak tulisannya tuh ngegas banget gitu ya. Contoh yang sudah ada dan terbukti penipuan adalah ClickShare dan Memilest. Kamu tahu ClickShare dan Memilest? Kamu bisa nanti searching apa itu ClickShare dan Memilest. Aku pribadi juga nggak tahu. Nah, lalu di mana VTube membayar member? Katanya dari duit Anda sendiri dan dari orang yang jadi member setelah Anda. Persis seperti ClickShare and Memilest. Member yang masuk lebih duluan mendapat keuntungan dari member yang masuk belakangan. Yang masuk belakangan dapat keuntungan dari member dari lebih belakangan. Tapi kan VTube gratis katanya kan. Yang gratis itu harus nunggu 40 hari hanya untuk dapat 12 poin. Katanya satu poin itu nilainya $1. Jadi selama 40 hari orang yang harus nonton 5 video iklan dapat 0,3 poin. 40 hari dapat 12 poin. Bisa dirupiahin? Mungkin bisa, tapi belum ada bukti. Ya kan aplikasinya baru launching berapa hari. Kalau misalnya udah jelas-jelas penipuan, baru kita bisa mengklaim VTube itu penipuan. Sekarang masih opini ya guys. Masih opini. Nah, ini diperjelas lagi nih. Kenapa VTube itu penipuan? Karena VTube mengaku bisnis periklanan yang sebetulnya bukan. Ini kayak kalau dibaca ya tulisannya tuh kayak ngegas gitu ya. Bukan begitu bisnis periklanan, Bambang gitu ya. Cuma orang bodoh yang bilang itu bisnis periklanan. Di Indonesia banyak orang bodoh makanya tertipu bisnis periklanan palsu seperti ClickShare dan Memilest. Wow, berarti aku yang ikut berarti orang bodoh dong, termasuk yang dibilang sama ini ya, tulisan ini. Apakah VTube akan bubar katanya? Pasti. Wow, optimis sekali. Bahwasanya bilang kalau VTube akan bubar. VTube bayar keuntungan member dari uang member baru. Member baru harus berlipat ganda. Tapi kan kemarin perjanjian awalnya kita nggak dibayar kan, nggak ada keluar uang sepeser pun. Nanti kalau misalnya seandainya aku atau teman-teman lain disuruh ngeluarin uang, kecuali orang-orang yang telah terhipnotis, aku bakal keluar dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu saat ini bakal terjadi sesuai tulisan kakak ini pasti banyak banget sih orang bilang VTube itu penipuan. Tapi kalau enggak, berarti ini cuma opini ya. Saat itu orang yang belakangan masuk yang rugi. Dan itulah selalu yang terjadi di skema Ponzi alias arisan berantai seperti VTube dengan ClickShare. Nah, nanti mungkin akan dibilang, real kok saya dapat untung. Ya, sama ini ada yang bayar. Member lama akan dapat untung, tapi itu akan berlangsung lagi. Jadi hati-hati, saat susah begini jangan makin semakin susah. Jadi teman-teman yang sekarang udah terlanjur seperti aku juga udah masuk sih di VTube, aku juga udah itu ya. Tapi suatu saat jika misalnya aku disuruh bayar dan sebagainya, aku akan mundur sih. Oke, teman-teman, kita semua bisa sih menyimpulkan tentang skema tulisan ini. Bilangnya kalau sistem periklanan kan bayarnya di target market pasar tertentu dengan umur tertentu. Nggak ada sih orang yang dibayar hanya melihat iklan aja. Contohnya iklan BMW katanya tadi kan pasti hanya orang-orang kaya yang klik. Oke, kita semua udah pintar mungkin, dan insya Allah kita semua siapapun yang udah bergabung tidak akan tertipu. Dan misalnya suatu saat nanti kita harus disuruh ngeluarin uang, ayo kita cabut sama-sama. Enjoy, selamat, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.